Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7, subtema 3. Kali ini kita ke pembelajaran yang kelima. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari halaman 151, pembelajaran yang kelima, materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi manfaat dari teknologi komunikasi melalui teks bacaan. Yang kedua, menuliskan pokok informasi dari teks bacaan. Yang ketiga, menghitung keliling suatu bangun dalam satuan persegi. Yang keempat, mewawancarai teman mengenai suku bangsa dan budaya khas daerah. Ayo membaca dan mengidentifikasi teks. Smartphone atau telepon pintar adalah telepon yang menyediakan fitur yang berada di atas dan di luar kemampuan sederhana untuk membuat panggilan telepon. Sementara istilah dapat digunakan secara wajar untuk semua jenis telepon. Smartphone biasanya dipahami sebagai ponsel dan bukan telepon rumah. Selama bertahun-tahun, konsep ponsel pintar terus berkembang sebagai perangkat tangan dan telah menjadi lebih canggih. Dilanjut membacanya halaman 152. Ponsel smartphone pada mulanya dirancang oleh IBM pada tahun 1992. Ponsel itu diberi nama Simon yang dibuat di Comdex pada tahun tersebut dan ditawarkan kepada publik pada tahun berikutnya. Beberapa fitur yang bermanfaat yang sampai saat itu hanya telah tersedia pada desktop dan laptop yang termasuk dalam fungsi tersebut. Simon memuat kalkulator, buku catatan sederhana, kemampuan untuk mengirim dan menerima fax, dan komponen email. Dalam waktu singkat, perangkat ini juga disediakan beberapa game bagi pengguna untuk menikmati serta jam dunia berguna yang memungkinkan pengguna untuk melihat waktu saat ini di kota-kota besar di seluruh dunia. Sepanjang sisa tahun 1990-an, berbagai jenis perangkat ponsel canggih muncul di pasaran. Layar sentuh mulai menggantikan keyset pada banyak ponsel pintar. Permainan dan fungsi email menjadi lebih canggih seperti model baru yang dirilis. Kemampuan speakerphone pada banyak versi smartphone mulai menyaingi kualitas yang ditemukan dengan speakerphone handset. Saat ini fungsi smartphone dengan kaya fitur perangkat komunikasi. Penambahan akses internet adalah inovasi terbaru dalam teknologi smartphone. Pengguna dapat berselancar di internet dengan kemudahan yang sama seperti ketika menggunakan laptop atau komputer desktop. Pada saat yang sama, banyak produsen smartphone telah bekerja untuk meningkatkan kejelasan dan integritas sinyal audio dasar ponsel. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa dengan penambahan semua fitur tambahan, masih mungkin menggunakan smartphone untuk membuat panggilan telepon sederhana dan mengharapkan kualitas suara menjadi jernih dan tajam. Setelah membaca, ia menulis informasi penting dari teks ya. Dalam paragraf dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 pada halaman 153. Nah, untuk yang paragraf 1, contohnya misalnya smartphone atau telepon pintar adalah telepon yang menyediakan fitur yang berada di atas dan di luar kemampuan sederhana untuk membuat panggilan telepon. Nah, itu ya. Kamu isi dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 4. Setelah itu, ayah menulis menceritakan kembali isi teks itu nggak usah ya. Lalu ayah menambah wawasan telepon genggam. Telepon seluler generasi pertama ditemukan oleh Martin Chopper dari Motorola Corp. Telepon seluler pertama kali dikeluarkan pada tahun 1973. Telepon genggam atau telepon seluler yang ditemukan oleh Chopper memiliki berat 0,8 kg. Dilanjut halaman 154. Telepon seluler generasi kedua dikeluarkan pada tahun 1990. Ukuran telepon seluler lebih kecil dan ringan. Ukuran lebih kecil dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Telepon seluler generasi ketiga ini disebut juga 3G. Teknologi 3G memungkinkan penggunaan internet pada telepon seluler. Telepon seluler generasi keempat yaitu 4G. Keunggulan yang dimiliki teknologi 4G yaitu kecepatan tinggi, kualitas suara baik, dan jangkauan luas. Nah, itu ada foto ya Martin Chopper, penemu telepon seluler.
Lalu Ayah mengamati keberagaman Indonesia. Teknologi komunikasi telah mendekatkan seluruh rakyat Indonesia. Kita jadi lebih banyak mengetahui keberagaman Indonesia lewat saling kirim pesan, gambar, atau bahkan video. Kita mengetahui keberagaman seperti bahasa, tarian, pakaian adat, upacara adat, dan sebagainya. Namun, segala perbedaan itu tidak membuat kita terpecah belah. Kita harus tetap menghormati kebudayaan suku lain, karena itu merupakan kekayaan bangsa. Kalian pasti masih ingat pada makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semangat Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya merupakan semboyan, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pikirkan perbuatan sehari-hari yang kalian lakukan berkaitan dengan pengamalan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nyatakan pemikiran kalian pada nanti ya. Halaman 155 yang mencari tahu, mewawancari teman ya, kamu bertanya kepada temanmu dari nomor 1 sampai nomor 5, nama temannya, lalu suku bangsanya berasal dari mana ya, dan seni budaya khas daerahnya apa. Setelah itu Ayah mendiskusikan cara menghargai perbedaan ya, dijawab dari nomor 1 dan 2 saja ya dijawabnya. Setelah itu Ayah mengamati keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Ayah mengamati halaman 155 tentang keliling bangun datar dengan satuan tak baku ya. Nah, di situ ada alat komunikasi seperti ponsel pintar atau smartphone, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Bangun datar tidak hanya persegi panjang, ada juga segitiga, lingkaran, dan belah ketupat, dan lain-lain ya. Nah, perhatikan halaman 156, panjang sisi-sisi segitiga, jumlah batang korek api yang memanjang pada sisi segitiga ya. Nah, ini dihitung semua kalau keliling ya. Nah, ini ada berapa, menghitung keliling segitiga. Ya, ini contohnya. Sisi yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi kedua 6 juga, sisi ketiga sama 6 ya, dihitung. Jadi kelilingnya sama dengan, keliling segitiga sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 6 tambah 6, 12, 12 tambah 6, 18 batang korek api. Ini sisi ya, rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ayah berlatih menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Perkirakan keliling bangun segitiga berikut. Gunakan satuan tidak baku berupa batang korek api yang diberikan berikut. Panjang sisi pertama. Nah, yang ini panjang sisi pertamanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Panjang sisi kedua ada berapa? Yang ini sisi kedua. Oh, yang mana aja ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lalu panjang sisi yang ketiga, ini yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ditambah 6, 10. 10 ditambah 6, 16. Jadi keliling segitiga 16 korek api ya. Nah, dilanjut yang belah ketupat sama ya. Sisi yang ke 1, 2, 3, 4 dihitung berapa kelilingnya. Ya, kalau keliling itu jumlah seluruh sisi-sisinya ya. Sampai yang halaman 157 yang trapesium ya, dihitung. Sisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Dijumlahkan jadi ada berapa. Lalu Ayah mencoba mengukur bangun datar lain segi 5 ya, kamu bisa digambar seperti contoh ini ya. Lingkaran dan elips juga contohnya seperti ini. Untuk kegiatan bersama orang tua, mendampingi siswa berlatih menghitung keliling segitiga dan bangun lainnya ya, bisa dibantu
oleh orang tua ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.